Beberapa hari yang lalu, ada seseorang yang DM saya di TikTok. Jadi, kira-kira pertanyaannya seperti ini. Bagaimana ciri-ciri seorang yang menuhankan agama? Dan apa pengertian daripada atau definisi daripada orang yang menuhankan agama? Sebelum saya jelasin apa itu ciri-ciri orang yang menuhankan agama ya. Disclaimer dulu ya, saya tidak mengatakan bahwa beragama itu tidak baik. Bukan itu tujuan saya. Saya justru menyarankan orang untuk beragama. Saya justru menyerukan orang untuk beragama dengan akhlak yang baik. Ciri-ciri orang yang menuhankan agama itu adalah biasanya dia sangat susah menerima perbedaan. Sekali lagi saya katakan, ciri-ciri daripada orang atau tanda-tanda orang yang menuhankan agama adalah dia sangat susah menerima perbedaan, baik perbedaan pendapat, perbedaan dalam beragama, perbedaan dalam tafsiran apapun. Jadi dia sangat susah gitu menerima pikiran orang lain, pendapat orang lain, walaupun pendapatnya itu sangat-sangat masuk akal. Jadi dalam hal beragama juga, orang yang menuhankan agama ini juga dia merasa dirinya yang paling benar. Jadi kalau ada pendapat orang lain, walaupun satu agama nih, masih dalam kategori satu agama ya, belum berbeda agama ya, dia sangat susah menerima perbedaan. Apalagi yang beda agama ya kan, sedangkan satu agama aja, dia sangat susah menerima perbedaan. Apalagi dengan agama lain ya kan, lebih ruwet lagi kan masalahnya. Jadi ciri-ciri orang yang menuhankan agama ini adalah dia tidak mau ada perbedaan, termasuk perbedaan agama, perbedaan politik juga. Biasanya ciri-ciri daripada orang yang menuhankan agama ini adalah merasa dirinya paling benar, paling suci, si paling beragama dan lain sebagainya. Dan ini sangat berbahaya sekali. Sekali lagi saya katakan, biasanya orang yang mempunyai ciri-ciri menuhankan agama ini adalah biasanya dia merasa dirinya yang paling benar, paling suci, si paling beragama, si paling punya kunci surga. Dan ini sangat-sangat berbahaya. Kenapa ini saya mengatakan sangat berbahaya? Karena begini, asal muasal daripada intoleransi itu sendiri adalah dari orang yang merasa dirinya paling suci, dirinya paling beragama, dirinya yang paling benar. Jadi kalau kita sudah di tahap merasa diri kita yang paling benar, maka kita akan merasa diri orang lain itu tidak benar. Kita akan merasa diri kita yang paling benar. Kita akan merasa orang lain itu beragama tapi tidak benar, tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Dan itulah asal muasal daripada intoleransi. Kalau sudah seperti ini, maka timbullah tindakan-tindakan intoleransi seperti di Konoha. Dan kalau ini dibiarkan, maka negara akan chaos. Ciri yang kedua adalah orang yang menuhankan agama ini adalah biasanya dia akan merasa bahwa pilihan politiknya adalah yang paling bagus gitu. Karena apa? Karena dia menggabungkan antara agama dengan politik. Kalau misalnya ada beda pilihan politik dengan dia akan merasa bahwa yang beda pilihan dengan dia itu adalah orang yang masuk neraka gitu. Jadi dia merasa bahwa dirinya yang paling benar gitu. Kalau dipikir-pikir secara rasional tidak masuk akal. Kenapa orang yang berbeda pilihan politik dengan kita anggap masuk neraka? Jadi nggak bisa diterima dengan akal sehat ya. Tapi biasanya ciri-ciri orang yang menuhankan agama ini kebawa-bawa gitu, kebawa-bawa dalam dunia politik juga. Dia merasa bahwa agamanya lah yang paling benar. Dia merasa bahwa politiknya lah yang paling benar. Ini kebawa-bawa jadinya. Karena apa? Karena menggabungkan antara politik dengan agama. Jadi orang yang menuhankan agama ini biasanya dia akan menggabung-gabungkan antara agama ke semua hal, mulai dari udara, kulkas, teman atau lingkungan, persahabatan, semuanya harus sesuai dengan apa yang dia pikirkan. Harus seagama dengan dia gitu. Nggak boleh ada perbedaan-perbedaan. Nah, hal ini juga pernah terjadi di Eropa sebelum zaman Renaissance. Jadi, disclaimer dulu ya, saya tidak mengatakan bahwa kita harus memisahkan antara agama dengan politik gitu. Bukan itu tujuan saya. Jadi, kenapa Eropa mensekulerkan atau memisahkan antara politik dengan agama? Karena di Eropa juga pernah terjadi seperti di Konoha dulu. Karena beda pilihan politik itu dianggap masuk neraka, maka di Eropa pernah terjadi zaman kegelapan atau Dark Age, di mana saat itu gereja mencengkram semua hal, ekonomi, politik, hukum, bahkan dalam pemerintahan juga dicengkram oleh gereja. Artinya
agama mencengkram ke semua hal. Jadi semua hal itu digabung-gabungkan dengan agama. Dan tahu apa yang terjadi? Eropa terpuruk, perang di mana-mana, perang saudara. Eropa peradabannya itu tidak maju saat itu. Dan itulah alasannya kenapa Eropa memisahkan antara agama dengan politik. Biar apa? Biar tidak seperti yang tadi itu, beda pilihan politik dia nggak masuk neraka. Tapi disclaimer dulu ya, saya tidak mengatakan bahwa kita harus memisahkan antara politik dengan agama. Bukan itu tujuan saya. Tujuan saya adalah untuk membuka pikiran kita berpikir secara out of the box gitu. Jadi kita harus berpikir secara rasional. Tidak bisa kita melihat sesuatu hal itu hanya dari satu sudut pandang. Kita harus melihat dari beberapa sudut pandang. Lalu apa pengertian daripada orang yang menuhankan agama? Apa definisi daripada orang yang menuhankan agama? Kenapa bisa ada orang yang menuhankan agama? Jadi orang yang menuhankan agama ini analoginya ya seperti hidup dalam gua. Jadi dia hidup dalam gua itu karena ruang lingkupnya itu cuman di gua-gua itu aja. Kalau ada misalnya orang yang mengatakan hidup di luar gua ini lebih menyenangkan, lebih baik, kita keluar dari gua ini sekarang, maka dia akan marah. Karena apa? Karena pikiran sempitnya, dia merasa bahwa ruang lingkupnya ya di situ aja, di gua-gua itu aja. Dia tidak mau membuka pikiran, dia tidak mau berpikir secara rasional, tidak membuka wawasannya secara luas. Dan itulah alasannya kenapa orang yang menuhankan agama ini dikit-dikit agama. Kenapa dia selalu, kalau misalnya kita ngobrol sama dia, dikit-dikit dikaitkan dengan agama, dikit-dikit dikaitkan agama. Padahal tidak semua masalah bisa dipecahkan dengan agama, seperti masalah hukum, psikologi, masalah ilmu kedokteran gitu. Ada hal-hal tertentu yang tidak bisa digabungkan dengan agama atau tidak bisa diselesaikan atau dipecahkan melalui agama. Bukan berarti saya mengatakan agama itu tidak penting ya. Agama itu sangat penting kalau sesuai dengan porsinya, asal dikonsumsi secara tidak berlebihan. Kembali ke perumpamaan orang yang hidup di dalam gua tadi itu. Jadi kalau misalnya kita bertanya kepada orang yang menuhankan agama, kenapa kamu cuma belajar ilmu agama saja? Jadi dia beranggapan bahwa ya ruang lingkupnya di sekitar belajar agama. Nggak salah sih belajar agama, tapi apa salahnya kita belajar ilmu yang lain kan, selain belajar agama. Karena apa? Karena ini akan memperluas wawasan kita. Kita bisa berpikir secara rasional, kita berpikir secara cerdas. Kalau misalnya kita mengatakan belajar yang lain, belajar ilmu pengetahuan yang lain, dia akan menolak itu mentah-mentah. Karena seperti yang saya katakan tadi, kenapa dia menolak itu? Karena dia hidup seperti, mohon maaf ya, seperti katak bawah tempurung. Dia merasa bahwa dunianya ya sekitar tempurung itu aja. Dia nggak mau keluar dari sangkar tempurung itu. Padahal ya, kalau kita berpikir secara rasional, ilmu pengetahuan tanpa agama itu buta. Agama juga tanpa ilmu pengetahuan buta. Jadi antara ilmu pengetahuan dan agama itu tidak bisa dipisah, harus digabung. Cuman zaman sekarang ini kita melihat ya, ilmu agama dengan ilmu pengetahuan itu seperti dipisah. Jadi kalau digabung itu seperti aneh gitu. Kenapa sih lu nggak pilih antara ilmu dunia dengan ilmu akhirat atau ilmu agama? Jadi ini semacam dikotomi gitu, semacam ada pemisahan. Sebenarnya zaman dulu ini ya dipelajari secara berbarengan. Itulah alasannya kenapa zaman dulu itu pemuka agama itu banyak yang ilmuwan. Karena apa? Karena menggabungkan antara ilmu agama dengan ilmu pengetahuan. Saya juga sering melihat di Konoha ya. Ini hanya terjadi di Konoha ya, nggak terjadi di Indonesia. Ini hanya pure terjadi di Konoha ya. Saya juga sering melihat ya di Konoha. Ketika kita tanya sama seseorang misalnya, kenapa lu cuman belajar ilmu agama saja? Nanti biasanya ada orang yang menjawab seperti ini, orang yang menuhankan agama ya. Ya nanti kan di akhirat kan yang ditanyakan ilmu agama, bukan ilmu dunia atau ilmu pengetahuan yang lain. Nah, mohon maaf ya, ini adalah pemikiran yang sempit seperti yang hidup di dalam gua tadi itu. Padahal kalau sedikit saja dia keluar dari pemikiran sempitnya itu. Misalnya nih, kita bangun rumah ibadah saja, kita butuh ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan apa? Arsitek. Kita butuh matematika, kita butuh perhitungan, kita butuh skill untuk membangun. Jadi kalau misalnya kita mau ibadah juga, bagaimana kita mau beribadah kalau kita tidak bisa bangun rumah ibadah kita? Ya kan? Kalau misalnya nih,
Kita mau ibadah, kita butuh mikrofon, butuh toa, butuh alat elektronik. Masa kita nggak harus bergantung sama orang gitu? Dengan pikiran-pikiran sempit kita, dengan kita mengatakan nanti di akhirat itu nggak ditanya. Come on. Apakah Tuhan sebodoh itu? Saya rasa Tuhan itu nggak bodoh. Saya rasa Tuhan itu bijak. Tapi disclaimer dulu ya, ini hanya terjadi di Konoha ya, bukan di Indonesia. Saya mengatakan ini pure terjadi di Konoha ya. Orang Indonesia mah nggak kayak gitu. Orang Indonesia mah good. Orang Indonesia berpikirnya out of the box, berpikir secara rasional. Nilai intoleransinya, pokoknya toleransinya itu sangat bagus kalau di Indonesia mah. Ini hanya di Konoha ya. Nah, lalu timbul pertanyaan, apa solusi? Lu kan cuma ngebacot doang. Banyak orang yang mengatakan seperti itu di TikTok misalnya. Ada yang DM saya kayak gitu. Lu kan cuma ngebacot doang. Apa solusinya? Nah, nih gua kasih solusi ya. Solusinya adalah jangan kita pisahkan antara ilmu pengetahuan dengan ilmu agama. Ya balik lagi seperti dulu. Zaman dulu itu pemuka-pemuka agama itu menguasai ilmu pengetahuan, bahkan banyak yang jadi ilmuwan seperti penemuan-penemuannya yang seperti sekarang ini. Ya kan, banyak ilmu pengetahuan, banyak pemuka agama itu yang jadi ilmuwan. Lalu kenapa sekarang pemuka agama itu jarang jadi ilmuwan? Karena apa? Karena memisahkan antara ilmu pengetahuan dengan agama. Jadi di sini saya akan menggabungkan antara ilmu pengetahuan dengan agama. Dengan cara apa? Dengan cara filosofi yang saya ciptakan sendiri bernama filosofi adil. Adil artinya A, agama, D artinya dan, il artinya ilmu pengetahuan. Jadi kalau diperpanjang, adil ini artinya agama dan ilmu pengetahuan. Bunyi daripada adil ini adalah dengan kita menemukan teknologi seperti HP, toa, mikrofon, vaksin, dan lain sebagainya, itu sudah termasuk ibadah kita kepada Tuhan. Karena apa? Karena dengan kita menemukan vaksin, itu artinya kita bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia. Itu sudah termasuk ibadah kita kepada Tuhan. Jadi bunyi daripada filosofi adil ini adalah dengan kita menemukan teknologi yang berguna bagi kemaslahatan umat manusia, itu sudah semacam ibadah kita kepada Tuhan. Kalau ada yang mengatakan, lu harus milih antara ilmu dunia dengan ilmu akhirat, itu semacam orang yang mengatakan, kalau lu mau jalan, lu harus pilih antara mata dengan kaki. Padahal ilmu pengetahuan dengan ilmu agama itu seperti mata dan kaki. Jadi kalau kita misalnya jalan, kita tidak bisa meninggalkan mata kan. Kita juga harus bawa kaki kan. Jadi kalau ada yang mengatakan, lu harus milih antara ilmu pengetahuan dengan ilmu akhirat, itu artinya kalau lu mau jalan, lu harus tinggalin mata atau kaki, pilih salah satu. Itu adalah pemikiran-pemikiran yang kurang rasional. Itu adalah pemikiran-pemikiran yang lol. Oke, terima kasih sudah menyimak dan memahami video ini. Sebelum saya tutup video ini, saya akan memberikan salah satu pesan moral. Pesan moralnya adalah masyarakat atau negara yang dihuni oleh orang-orang yang menuhankan agama itu adalah ciri-cirinya negara tersebut tidak akan bisa maju sampai kiamat pun. Saya agnostik, salam rasional.